Namaku Maya, dan suamiku, Andri, baru saja di PHK dari pabrik. Hidup kami yang tadinya pas-pasan, kini jadi berantakan. Untuk bertahan, aku terpaksa pinjam uang ke bank pelecit atau rentenir lewat Pak Bambang, tetangga yang juga dikenal sebagai kolektor mereka. Awalnya pinjamannya tidak banyak, hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi lama-lama, utang itu membengkak karena bunga yang mencekik. Aku bingung, panik, dan takut. Aku coba telepon Pak Bambang, minta kelonggaran waktu. Tapi dia menolak, katanya aturannya ketat. Maaf Mbak Maya, kalau telat bunganya nambah. Apalagi udah 2 bulan ini telat bayar, katanya dengan nada dingin. Saya disuruh atasan saya buat nagih. Kalau nggak bisa bayar, ya nanti ada cara lain. Kata-kata cara lain itu bikin hatiku nggak enak. Aku tahu cara mereka itu kadang kasar. Aku hanya bisa menangis, merasa tak berdaya. Keesokan harinya bukan Pak Bambang yang datang, melainkan seorang pria muda namanya Doni. Usianya sekitar 28 tahun, penampilannya rapi, bukan seperti penagih yang biasa kulihat. Dia duduk di ruang tamu sambil menatapku dengan senyum tipis. Tatapannya itu loh, bukan tatapan marah, tapi tatapan yang penuh gairah. Aku jadi salah tingkah, merasa malu dan takut. Mbak Maya jangan khawatir, saya bukan mau marah-marah, katanya lembut. Saya cuma mau ngobrol, siapa tahu kita bisa cari jalan keluar bareng. Aku sedikit lega, tapi juga penasaran. Jalan keluar apa? Doni menatapku lekat-lekat. Aku menunduk, tak berani membalas tatapannya. Lalu dia mulai berbicara. Mbak Maya, saya tahu, Mbak kesulitan. Suami Mbak juga lagi nggak kerja. Saya paham, katanya. Gimana kalau Mbak nggak usah bayar utang lagi? Jantungku langsung berdebar kencang. Maksudnya? Aku menatapnya penuh tanya. Tapi ada gantinya, lanjutnya. Suaranya sangat pelan, tapi sangat jelas terdengar di telingaku. Gimana kalau tiap malam Jumat, Mbak kasih saya kenikmatan? Duniaku rasanya langsung runtuh. Aku terdiam. Aku tidak bisa berkata-kata. Tawaran itu begitu mengejutkan, begitu menantang. Aku melihat wajah Doni, dan di sana aku melihat tatapan yang penuh nafsu, namun juga ada ketulusan. Entahlah, aku tidak bisa membedakannya. Aku menolak tawarannya. Maaf mas, saya tidak bisa, kataku, suaraku bergetar. Doni hanya senyum. Nggak apa-apa nggak Maya, pikirkan saja dulu, katanya. Besok saya datang lagi. Lalu dia pergi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan tawarannya. Di satu sisi aku merasa jijik, merasa diriku dilecehkan. Di sisi lain, aku memikirkan utang yang semakin membengkak, ancaman dari Pak Bambang, dan nasib anakku. Suamiku tidak tahu soal utang ini. Aku tidak mau membebaninya. Aku merasa terjebak. Aku harus memilih antara harga diri atau masa depan keluargaku. Pilihan itu sangat sulit. Keesokan harinya, Doni datang lagi. Dia tidak langsung menagih, hanya menatapku dengan lembut. Aku menunduk, tak berani membalas tatapannya. Aku sudah mengambil keputusan. Mas Doni, kataku, suaraku sangat pelan. Saya setuju. Doni senyum, bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang lega. Terima kasih Mbak Maya, katanya. Mulai malam ini, utang Mbak lunas, dan saya akan datang setiap malam Jumat. Aku hanya mengangguk, air mataku menetes. Aku merasa kotor, tapi juga merasa lega. Aku tidak lagi harus pusing memikirkan utang. Tapi di sisi lain, aku juga tahu, aku sudah menyerahkan diriku pada sesuatu yang tidak seharusnya.
Malam Jumat itu, Doni datang ke rumahku. Suamiku kebetulan lagi di rumah temannya, jadi kami berdua di rumah. Suasana canggung, tapi Doni terlihat sangat santai. Dia hanya duduk di sofa sambil mengajakku ngobrol. Obrolannya ringan, tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya dia bilang, "Mbak Maya, saya janji, saya akan buat Mbak bahagia." Lalu dia meraih tanganku. Sentuhan pertamanya itu lembut, tidak seperti yang aku bayangkan. Jari-jarinya membelai punggung tanganku perlahan. Rasanya aneh, tapi juga nyaman. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah sentuhan pertama yang dia berikan, dan entah kenapa sentuhan itu tidak membuatku jijik, justru membuatku merasa penasaran. Malam Jumat selanjutnya, Doni datang lagi. Kami berdua di rumah. Kali ini dia mengajakku ke halaman belakang. Kami duduk di bangku. Dia hanya memelukku. Pelukannya itu hangat, sangat hangat. Aku bisa mencium aroma parfum maskulin dari tubuhnya. Wanginya tidak menyengat, tapi sangat memabukkan. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, dan aku merasa aman. Aku merasa dicintai. Perasaan ini sudah lama tak kurasakan dari suamiku. Doni tidak melakukan apa-apa lagi, hanya memelukku erat. "Mbak Maya, saya nggak akan maksa," bisiknya pelan. "Saya cuma mau bikin Mbak nyaman." Kata-katanya itu membuatku merasa semakin bersalah, tapi juga semakin ketagihan. Malam Jumat berikutnya kami berdua di rumah. Kami duduk di sofa. Doni menatapku, matanya penuh gairah. Lalu perlahan dia mendekat. "Rina," dia memanggil namaku, bukan Mbak Maya lagi. "Boleh saya cium kamu?" Tanyanya lembut. Aku terdiam, menunduk malu. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Dia menciumku. Ciuman itu lembut, hangat, tapi juga penuh hasrat. Rasanya semua rasa penasaran dan keinginan yang selama ini terpendam meledak begitu saja. Aku membalas ciumannya, melingkarkan tanganku di lehernya, menariknya makin dekat. Kami berciuman di sofa di malam yang sepi. Ciuman itu berlanjut semakin dalam, semakin panas. Kami berdua tidak bisa menghentikannya. Setelah malam itu, aku mulai menantikan malam Jumat dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa bersalah yang menggerogoti, tapi di saat yang sama, ada kerinduan yang membakar. Aku sudah ketagihan, ketagihan dengan perhatiannya, ketagihan dengan sentuhannya, dan ketagihan dengan kenikmatan yang dia berikan. Malam Jumat berikutnya, Doni datang lagi, dan kami berdua di rumah. Suasana remang-remang lampu ruang tamu menjadi saksi bisu dari gairah yang semakin tak terbendung. Aku duduk di sofa, Doni di depanku. Kami saling bertatapan tanpa kata-kata. Matanya yang gelap itu begitu dalam, seolah dia bisa membaca semua yang ada di pikiranku. Lalu, dia mendekat, duduk di sampingku. Tangannya perlahan meraih tanganku. Jemarinya membelai punggung tanganku dengan lembut, mengirimkan gelombang listrik ke seluruh tubuhku. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya. Sentuhannya itu tidak lagi ragu-ragu, tapi sudah penuh keyakinan. Dia tahu aku sudah menyerah pada perasaanku. "Rina," bisiknya pelan, suaranya serak dan hangat. "Kamu cantik banget malam ini." Aku membuka mataku, menatapnya. Pipiku memerah. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa membalas tatapannya. Lalu dia mengangkat tangannya, membelai pipiku. Jemarinya yang kasar, bekas kerja keras, terasa begitu lembut di kulitku. "Aku suka lihat kamu senyum, Rina. Senyum kamu itu bikin aku gila." Kata-katanya itu seperti sihir, membuatku makin tenggelam dalam pusaran gairah ini. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya. Sentuhannya itu tidak lagi ragu-ragu, tapi sudah penuh keyakinan. Dia tahu, aku sudah menyerah pada perasaanku. Dia mencium keningku,
lalu turun ke kelopak mataku, ke pipiku, dan berhenti di bibirku. Ciuman itu lembut, hangat, tapi juga penuh hasrat. Rasanya, semua rasa penasaran dan keinginan yang selama ini terpendam meledak begitu saja. Aku membalas ciumannya, melingkarkan tanganku di lehernya, menariknya makin dekat. Kami berciuman di sofa, di malam yang sepi. Ciuman itu berlanjut, semakin dalam, semakin panas. Kami berdua tak bisa menghentikannya. Aku bisa merasakan nafasnya yang memburu, bercampur dengan nafasku sendiri. Kenikmatan yang dia berikan tidak hanya ciuman atau pelukan. Sentuhannya jadi lebih berani, lebih membakar. Perlahan tangannya bergerak naik, membelai leherku, lalu turun ke dadaku, merasakan detak jantungku yang berpacu kencang di bawah bajuku. Aku mendesah, suaraku nyaris tak terdengar. Doni mengerti, dan dia terus melanjutkan. Setiap sentuhan tangannya, setiap bisikan mesranya, membuatku gila. Aku tahu, ini salah. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menolak. Aku sudah terlanjur ketagihan. Rina, bisiknya. Suaranya berat, dipenuhi hasrat. Dia menunduk, mencium leherku, menghirup aroma tubuhku yang sekarang semakin intens. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya. Aku tidak peduli lagi soal utang, soal suamiku, soal anakku. Aku hanya peduli pada saat ini, pada Doni, pada kenikmatan yang dia berikan. Aku membalas sentuhannya. Tanganku membelai rambutnya, menariknya perlahan. Aku ingin dia lebih dekat, lebih dalam, lebih jauh. Aku ingin dia menjadi satu-satunya yang bisa menyentuhku. Doni, bisikku, suaraku parau. Jangan berhenti. Dia mengerti. Dia tersenyum tipis. Senyum yang penuh kemenangan, tapi juga penuh kehangatan. Aku gak akan berhenti, Rina, katanya. Lalu kembali menciumku. Ciuman kami kali ini lebih panas, lebih menuntut. Kami berdua hanyut dalam pusaran gairah ini, melupakan segalanya. Hanya ada kami berdua, di malam yang sunyi, dengan kenikmatan yang membakar dan kehangatan yang membuatku ketagihan. Aku merasakan tangan Doni yang kini lebih berani, menjelajahi setiap lekuk tubuhku. Aku tidak menolak, justru aku membiarkannya. Aku memejamkan mata, menikmati setiap sentuhannya. Desahanku makin keras, menandakan gairah yang meluap-luap. Aku membalas sentuhannya, membelai punggungnya, mengeremasnya pelan. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku juga sama terpacunya dengan dia. Aku tahu, ini adalah sebuah permainan berbahaya. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku sudah terlalu dalam terjebak dalam lingkaran ini. Aku sudah tidak bisa membedakan lagi antara cinta dan nafsu, antara ketulusan dan kepalsuan. Aku hanya tahu aku butuh ini. Aku butuh perhatian, butuh kehangatan, butuh kenikmatan ini untuk bertahan hidup. Dan aku tahu, Doni adalah satu-satunya yang bisa memberikannya padaku. Aku sudah menyerahkan diriku seutuhnya padanya, pada kenikmatan yang dia tawarkan. Aku memeluknya erat, membenamkan wajahku di lehernya, menghirup aroma tubuhnya yang kini semakin intens. Aku butuh kamu, Doni, bisiku. Air mata menetes di pipiku. Air mata kebahagiaan atau air mata penyesalan. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, malam ini aku merasa hidup. Doni bilang dia mencintaiku. Dia bilang dia akan selalu ada untukku. Dia bilang aku tidak perlu khawatir soal utang lagi. Semua kata-katanya itu seperti madu. Manis tapi mematikan. Aku percaya. Aku mulai jatuh cinta padanya. Aku mulai melupakan suamiku, melupakan anakku, melupakan semua yang ada di hidupku. Aku hanya memikirkan Doni. Tapi aku juga tahu, ini semua adalah kebohongan. Dia punya istri, punya anak. Dia hanya memanfaatkan kelemahanku.
Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlanjur ketagihan. Ketagihan dengan kenikmatan yang dia berikan. Ketagihan dengan perhatian yang dia berikan. Aku merasa hampa tanpa dia. Suatu hari, suamiku, Andri, pulang lebih cepat dari yang dijanjikan. Dia bilang dia dapat pekerjaan baru. Aku senang, tapi juga panik. Aku takut Andri tahu soal Doni. Aku takut dia tahu soal utang dan kenikmatan yang kubayar. Aku mencoba menyembunyikan semua rahasia ini. Tapi kebohongan itu tidak bisa bertahan lama. Andri mulai curiga. Dia melihat perubahan pada diriku. Aku jadi lebih sering melamun, lebih sering bersembunyi. Dia menemukan pesan-pesan dari Doni di ponselku. "Rina, ini siapa?" tanyanya. Suaranya berat. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis, merasa bersalah. Semua kebohongan itu akhirnya terbongkar. Andri mengkonfrontasiku. Dia marah, sangat marah. Dia menampar pipiku. Aku terdiam, menangis, tidak bisa membalas. "Aku percaya sama kamu, Rina. Aku kerja keras buat kamu sama anak kita. Kamu tega lakuin ini?" teriaknya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis. Aku menceritakan semuanya. Soal utang, soal Doni, soal kenikmatan yang kubayar. Andri diam, tidak bisa berkata-kata. Dia merasa gagal sebagai suami. Dia merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan kami. Tapi itu tidak membenarkan perbuatanku. Aku tahu, aku sudah menghancurkan rumah tanggaku. Andri akhirnya menceraikanku. Dia pergi membawa anak kami. Aku ditinggalkan sendirian. Sendirian di rumah di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Kenangan tentang utang, kenangan tentang Doni, kenangan tentang kenikmatan yang kubayar, dan kenangan tentang kebahagiaan yang hilang. Aku merasa hampa, sangat hampa. Aku mencoba menghubungi Doni, tapi dia tidak menjawab. Dia menghilang. Dia sudah mendapatkan yang dia mau. Dia sudah melupakanku. Aku sadar aku hanya objek. Objek yang bisa dia manfaatkan. Aku merasa bodoh, merasa kotor, dan merasa hancur. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku kehilangan semuanya. Aku kembali bekerja. Aku melayani pembeli, tapi hatiku kosong. Aku tidak lagi tersenyum. Sampai suatu hari, ada pelanggan datang. Orangnya tidak terlalu muda, tapi juga tidak terlalu tua. Dia tersenyum ramah, membeli rokok dan kopi sachet. "Malam Jumat, Mbak. Jangan lupa ya, minum kopinya biar nggak ngantuk," katanya. Jantungku langsung berdebar kencang. Kalimat itu, kalimat yang sama dengan Doni. Malam Jumat selanjutnya, aku kembali bertemu dengan pelanggan baru itu. Dia memperlakukanku dengan sangat baik, sama seperti Doni. Aku merasa dihargai, merasa dicintai. Tapi aku tahu, ini hanya sementara. Aku tahu, ini hanya kenikmatan yang kubayar. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu dalam terjebak dalam lingkaran ini. Aku sudah tidak bisa membedakan lagi antara cinta dan nafsu, antara ketulusan dan kepalsuan. Aku hanya tahu aku butuh ini. Aku butuh perhatian, butuh kehangatan, butuh kenikmatan ini untuk bertahan hidup. Suatu malam, pelanggan baru itu bilang dia mencintaiku. Dia bilang dia akan selalu ada untukku. Dia bilang dia akan melindungiku. Kata-katanya itu seperti sihir, membuatku makin tenggelam. Aku tahu ini hanya kebohongan, tapi aku ingin mempercayainya. Aku ingin merasakan dicintai, meskipun hanya sesaat. Aku mengangguk, membalas pelukannya. Aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku sudah terlalu jauh. Aku tahu
Aku sudah menghancurkan hidupku. Aku kehilangan suamiku. Aku kehilangan anakku. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku sudah menjadi seorang wanita yang berbeda. Seorang wanita yang ketagihan kenikmatan. Aku tahu, aku harus mengakhiri semua ini. Tapi bagaimana? Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Aku sudah tidak punya jalan keluar. Aku hanya bisa pasrah dan membiarkan diriku terjebak dalam lingkaran setan ini. Malam Jumat kembali datang. Aku melayani pelanggan, tapi hatiku kosong. Aku menunggu pelanggan baru itu datang. Dia datang, tersenyum, membeli rokok dan kopi saset. Malam Jumat, Mbak. Jangan lupa ya minum kopinya biar nggak ngantuk, katanya. Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Aku tahu, aku akan mendapatkan kenikmatan lagi. Kenikmatan yang akan membuatku merasa hidup, tapi juga akan membuatku semakin hampa. Kisah ini adalah kisahku. Kisah seorang wanita yang tidak kuat bayar bank plecit, tak kasih kenikmatan, malah aku ketagihan. Aku tahu, ini salah. Tapi kesepian itu, kehangatan itu, gairah itu membuatku tidak bisa berhenti. Aku tahu, aku harus mengakhiri semua ini. Tapi aku takut kembali kesepian. Aku hanya bisa menjalani dan berharap suatu hari nanti aku bisa keluar dari lingkaran ini. Lingkaran yang dimulai dari utang dan berakhir dengan kesendirian yang abadi. Tapi entah kenapa, malam Jumat ini aku merasa bahagia.